Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Hari ini kita akan sharingkan penyesalan di hari tua. Terlalu banyak contoh yang kita sering lihat di mana banyak orang tua pada saat masuk di masa pensiunnya, anak-anaknya tidak lagi mau mengurus orang tuanya. Kenapa itu terjadi? Karena si orang tua ini tidak memiliki dana pensiun. Kalau kita di masa produktif ini, boleh kita mengatakan, "Saya jalani hidup saya sendiri." Tetapi ketika kita sudah tua, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena saat kita tua, penyakit juga sudah mulai menyerang. Saat kita tua, tenaga kita pasti sudah mulai berkurang. Tentu kita membutuhkan perawatan, membutuhkan obat, membutuhkan orang yang menjaga kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki dana pensiun, maka disitulah penyesalan akan terjadi. Ditambah lagi ketika anak-anak kita itu juga kehidupan ekonominya di standar. Artinya dia harus bekerja keras juga untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi waktu untuk mengurus orang tuanya itu relatif lebih sedikit. Nah, ketika itu yang terjadi, maka tentu sebagai orang tua pasti akan terlantar. Teman-teman semuanya, kita tidak mau masa tua kita terjadi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tentu dari sekarang kita harus mempersiapkan dana masa tua kita atau dana pensiun kita. Kita mau di akhir nanti, di masa tua kita, kita tidak lagi pusing mencari uang, mencari penjaga, atau mencari kebutuhan makanannya kita. Karena kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari saat tenaga kita masih kuat, saat waktu kita masih banyak, sehingga begitu masa tua sudah masuk di usia kita, kita sudah nyaman tinggal memperbaiki ibadah kita. Teman-teman semuanya, kalau di masa tua itu masih kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, maka tentu kehidupan masa tua kita akan lebih keras. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat usia tua, usia pensiun, kita gunakan untuk mencari nafkah, maka tenaga kita pasti tidak sama dengan waktu kita masih muda. Pikiran kita, terus pengalaman-pengalaman yang ada itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran yang mana pelajaran ini bisa kita jadikan sebagai acuan pada saat kita tua nanti. Teman-teman semuanya, alangkah nikmatnya ketika masa tua kita itu dipersiapkan dari sekarang. Kita mempersiapkan biayanya, kita mempersiapkan tempat tinggalnya. Untuk apa? Agar di masa tua kita itu fokus untuk memperbaiki ibadah kita. Fokus untuk meluangkan waktu kita untuk mengunjungi tempat-tempat rekreasi, piknik, ataupun mengunjungi keluarga, saudara, dan sanak famili yang lain. Karena seyogyanya pensiun itu pensiun dari bekerja, tetapi memperbanyak silaturahmi, meningkatkan ibadah. Dan itu semua tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak punya biaya di masa tua kita.
Teman-teman semuanya, jangan sampai penyesalan itu datang di akhir kisahnya kita semua. Diupayakan dari sejak dini mungkin, dari sekarang ini, usia produktif kita, dibangun bisnis kita, dibangun usaha kita, agar bekalnya di masa tua itu bisa banyak, bisa tersedia, sehingga di masa tua itu tidak lagi pusing memikirkan masalah makan, masalah tempat tinggal, masalah kendaraan, dan lain-lain. Teman-teman semuanya, tidak banyak orang yang memikirkan biaya masa tuanya. Oleh karenanya, banyak orang tua yang dimasukkan ke panti-panti jompo. Kenapa? Karena anaknya sendiri tidak sanggup membiayai masa tua orang tuanya. Anaknya sendiri hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pribadinya, sehingga orang tuanya terlantar, orang tuanya dimasukkan ke panti-panti jompo. Alangkah berdosanya sebagai orang tua, sebagai kita yang orang tua ini, ketika beban hidup kita nanti harus ditanggung oleh anak-anak kita, walaupun sebenarnya memang itu menjadi kewajiban seorang anak. Tetapi lebih hebat lagi ketika orang tua itu sendiri mempersiapkan biaya masa tuanya. Teman-teman semuanya, orang tua memang pikirannya jauh. Orang tua memang kadang-kadang menghabiskan biayanya, menghabiskan uangnya untuk membangun masa depan anaknya. Dia lupa bahwa saya pun di masa tua saya membutuhkan biaya. Dan itu terjadi di hampir semua orang tua. Kalaulah itu memang menjadi tradisi, kita berupaya jangan ada pada golongan itu. Kita menyiapkan masa depan anak kita, tapi jangan lupa bahwa di masa tua kita, kita pun membutuhkan biaya. Dan pasti biayanya tidak kecil. Biaya rumah sakit, biaya silaturahmi, biaya hiburan, dan lain-lain itu besar. Sehingga kalau misalnya biayanya ini tidak cukup, maka tentu kita akan menjadi orang tua yang hanya duduk diam di rumah. Kita akan menjadi orang tua yang tidak punya kebebasan. Kenapa? Karena terkontrol oleh apa yang anak inginkan. Sehingga semakin hari yang ada adalah penyakit semakin bertambah. Teman-teman semuanya, jangan sampai Anda berada pada golongan orang-orang yang menyesal di hari tuanya karena tidak mempersiapkan biaya masa tuanya dari sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya. Ulasan ini semoga bisa mencerahkan pemikiran-pemikiran kita sehingga kita bisa menjadi orang tua yang produktif, orang tua yang di masa tuanya bisa hidup mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.